rahasia awet muda. Saudara, kita semua tidak senang dengan menjadi tua, terutama wanita. Berusaha semaksimal mungkin supaya tetap kelihatan muda. Entah dengan cara apa, operasi plastik di sana sini. Pokoknya orang itu tidak senang menjadi tua, karena tua itu identik dengan tidak bagus. Tua itu identik dengan lemah. Nah, kita semua tidak ingin menjadi tua. Tapi sayang sekali, saudara, itu adalah satu proses yang tidak bisa dihindarkan. Usia itu tidak bisa dikompromi. Kita semua pasti mengalami yang namanya menjadi tua, menjadi lemah dan sebagainya secara fisik. Tetapi secara rohani ternyata berbeda. Kalau saya perhatikan dalam Alkitab, secara jasmani semua orang akan menjadi tua. Tetapi secara rohani, secara batinia, manusia batinia kata Paulus, ternyata tetap bisa awet muda. Nah, kalau manusia batinianya muda, wah walaupun tua tetap cantik. Ya, orang tua ada cantiknya sendiri bukan? Kayak Sarah itu, walaupun tua masih dikejar-kejar sama Firaun. Wah, padahal umurnya sudah 80 lebih. Karena apa? Ada kecantikan batiniah, internal beauty. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana supaya rohani kita, batinia kita tetap awet muda. Saya mulai dengan yang pertama. Yang pertama yaitu kita harus dilahirkan baru. Sekarang saya sudah beralih kepada batinia, ya, kepada hal rohania. Kita lupakan sejenak tentang hal-hal jasmani. Firman Tuhan berkata bahwa pertama-tama kalau kita mau, ya saya memakai istilah tetap muda, maka yang pertama kita harus alami kelahiran yang baru. Dilahirkan kembali. Nah, coba kita baca ayat ini. Ayat ini menarik sekali. Ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Saya baca saja. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Nikodemus memang sudah usia tua. "Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Pertanyaan yang saya katakan kalau kita melihat sepertinya aneh ya. Tapi ini tulus saudara-saudara. Ketika dia mendengar istilah yang baru pertama kali dia dengar, born again, dilahirkan kembali, dia berpikir mana mungkin orang tua lalu masuk ke rahim ibu, lalu lahir lagi. Dia tidak bergurau, tidak sedang menyindir. Dia memang benar tidak mengerti. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya," nah kembali kata sesungguhnya muncul ya. "Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Perhatikan, tadi melihat, sekarang masuk. Kehidupan kekristenan itu dimulai dengan kelahiran baru. Lahir baru, born again, lahir kembali. Ini adalah start awal. Siapapun juga, kalau kita mau, saya balik lagi istilah, awet muda secara rohani, maka pertama-tama harus lahir lagi. Dilahirkan kembali, lahir baru. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita renungkan bersama tentang kelahiran baru. Karena kelahiran baru itu penting. Nah, sebelum saya beranjak lebih jauh, saya mau lihat ada 3 hal tentang kelahiran baru yang harus kita mengerti. Yang pertama, bahwa yang namanya kelahiran baru itu adalah real, nyata. Ini bukan sekedar wacana, hanya sekedar ucapan belaka, tapi ini adalah sesuatu yang terjadi. Hal yang terjadi nyata, yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kelahiran baru itu bukan sekedar kata-kata belaka, tapi itu proses yang nyata terjadi dalam hidup seseorang yang percaya kepada Yesus. Sebab itu kelahiran baru itu yes atau no. Artinya begini, Anda lahir baru atau tidak lahir baru. Itu adalah hal yang nyata dan Tuhan yang tahu. Dan kita mungkin bisa tahu. Orang yang lahir baru, ya dia alami lahir baru. Yang tidak. Bukan samar-samar, bukan semu ini saudara. This is a real process. Satu fenomena yang nyata, spiritual reality. Walaupun tidak kelihatan.
dalam percakapan dengan Nikodemus, Tuhan Yesus bicara kayak angin. Angin tidak kelihatan bukan? Ayat 8, saudara bisa lihat Yohanes 3 ayat 8. Angin tidak kelihatan. Tapi kita tidak bisa ngomong angin itu tidak ada. Kenyataannya ada. Ketika terjadi angin yang keras, kita bisa melihat pohon-pohon bertumbangan dan sebagainya. Walaupun kita tidak melihat angin. Nah, itu lahir baru, kayak gitu. Yang kedua, kelahiran baru itu sangat penting. Jadi jangan kita berpikir, lahir baru, mau lahir baru, nggak lahir baru, terserah apa katanya Alkitab, apa katanya pendeta. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sesungguhnya, dia katakan kalau kamu tidak lahir baru Nikodemus, walaupun kamu mengerti Alkitab, walaupun kamu ahli Alkitab, walaupun kamu ahli Taurat dan sebagainya, perhatikan. Kamu tidak akan, jangankan masuk, melihat saja tidak akan bisa. Tidak akan bisa melihat sorga. Jadi ini hal yang serius, saudara-saudara. Kelahiran baru ini. Mungkin saudara selama ini tidak pernah berpikir bukan tentang yang namanya kelahiran baru. Karena memang jarang disentil dalam khotbah. Tapi saya mau katakan bahwa kelahiran baru ini menyangkut sorga dan neraka. Menyangkut keselamatan seseorang. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yaitu bahwa kelahiran baru itu adalah karya firman dan Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan kamu lahir dari benih yang tidak fana, yaitu benih firman Tuhan, benih yang kekal. Jadi kelahiran baru itu punya nilai kekekalan. Ya, jadi kelahiran baru itu tidak bisa diusahakan, diupayakan, direkayasa oleh manusia, nggak bisa. Saudara. Karena itu bukan karya manusia. Orang yang tidak lahir baru mau merekayasa dirinya lahir baru, tidak bisa. Ini benar-benar karya dari firman dan Roh Kudus. Jadi ini 3 hal yang ingin saya sampaikan tentang kelahiran baru. Dan kelahiran baru itu penting saudara, sebagaimana seseorang bayi, seorang baby, ketika dia lahir, tentu dia punya orang tua, dia punya keluarga. Demikian juga kita orang percaya. Ketika kita lahir baru, kita dilahirkan sebagai seorang anak dari orang tua, yaitu Allah. Kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah, itu artinya. Coba kita baca ayat ini, Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, siapanya ini? Yaitu Yesus, Logos itu, yang berinkarnasi menjadi manusia. Namanya Yesus, diberinya kuasa. Kuasa di sini adalah hak, otoritas, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Jadi ketika kita dilahirkan baru, maka kita lahir sebagai anak Allah. Luar biasa saudara, kelahiran baru ini. Tidak ada proses lain yang bisa menjadikan seseorang menjadi anak Allah, hanya melalui proses yang namanya kelahiran baru. Makanya Tuhan Yesus ngomong, aku beritahu kamu. Sesungguhnya kalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Hanya anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan sorga, yang bisa masuk kerajaan sorga. Jadi inilah hebatnya kelahiran baru. Dan kemudian ada satu ayat lagi yang ingin saya berikan kepada saudara, bahwa sebagai orang yang lahir baru itu punya tanda. Ada meterainya, coba kita lihat ini. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi orang yang lahir baru itu dikenal oleh Tuhan. Dikenal, bukan kita mengenal Tuhan. Sebab banyak orang nanti, kata Matius, banyak orang di akhir zaman akan berkata, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, kamu ini siapa? Aku enggak kenal sama kamu. Matius 7 ini perlu kita renungkan. Jadi bukan yang mengaku kenal kepada Tuhan, tapi yang dikenal oleh Tuhan. Itu yang selamat. Banyak orang mengaku kenal aku tahu siapa Yesus, aku kenal, aku pernah baca Alkitab. Masalahnya bukan itu, masalahnya Tuhan kenal enggak sama kita? Dikenal enggak? Diakui enggak sama Tuhan? Nah, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Akan banyak orang berkata, Tuhan aku kenal, aku sudah melakukan ini. Tapi Tuhan ngomong, kamu ini siapa? Aku enggak kenal, pergi kamu pembuat kejahatan.
Makanya dua metra ini penting kan. Pertama dikatakan dikenal oleh Tuhan, dan kedua dari pihak orang tersebut dia harus meninggalkan kejahatan. Dan saya percaya ini adalah dua metra yang penting. Pertama dari sisi Tuhan mengakui kita, dan kedua dari sisi kita harus buktikan itu dengan apa? Meninggalkan kejahatan. Saya mau akhiri bagian ini dengan sebuah ilustrasi atau sebuah gambaran yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Kita tahu tentang kisah Naaman yang disembuhkan dari kusta. Yang menarik dari cerita ini dikatakan Naaman bukan saja sembuh, tapi dikatakan dia mendapat kulit yang baru. Kulitnya anak-anak, kulitnya bayi. Luar biasa. Jadi secara jasmani kita lihat Naaman benar-benar punya penampilan yang baru dia. Kulitnya yang sudah menua tadi, yang sudah kerut-kerut, yang mungkin sana cacat sini cacat karena banyak peperangan dan sebagainya. Sekarang berubah, dia punya kulit yang baru. Nah inilah kelahiran baru, saudara. Dilahirkan kembali. Dan kita tahu Naaman tidak berhenti sampai di situ. Dia benar-benar berubah, hidupnya berubah. Silakan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Sekarang saya mau beranjak kepada poin yang kedua. Cuma 2 poin saja. Yang pertama yaitu lewat proses kelahiran baru. Dan yang kedua proses yang harus kita jalani yaitu kita harus terus-menerus dibaharui. Jadi ini hebatnya kehidupan rohani. Kalau kehidupan jasmani tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Kita mungkin bisa dengan segala macam cara, teknologi, sehingga kita kelihatan bisa lebih muda 10 tahun mungkin. Tapi bagaimanapun juga onderdilnya nggak bisa ditipu. Tidak bisa, saudara. Tapi dalam kehidupan rohani itu lain. Karena kehidupan rohani itu unlimited. Sehingga dikatakan terjadi proses yang namanya pembaharuan terus-menerus. Haleluya. Kita bisa dibaharui terus-menerus. Nah inilah hebatnya pekerjaan firman dan Roh Kudus itu. Bukan hanya saat ketika kita lahir baru, tetapi proses ini terus berjalan. Kita dibaharui. Mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah semakin merosot. Paulus akui sendiri. Manusia lahiriahnya semakin merosot. Namun dikatakan manusia batinia kami, manusia rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Meskipun tubuh jasmani ini semakin rusak, tapi dikatakan hati ini dibaharui hari demi hari. Haleluya. Ada janji yang luar biasa dalam hidup rohani ini. Silahkan saudara berupaya untuk tetap kelihatan muda dan sebagainya. Tidak ada salahnya. Tetapi jangan abaikan hal-hal rohani. Justru hal rohani itu yang penting. Nanti saya akan tunjukkan kenapa kok penting. Kenapa kok kita harus dibaharui. Penting ini. Mari kita maju lagi ke ayat berikutnya. Ayat ini juga menunjukkan bagaimana bahwa proses pembaharuan itu berjalan terus-menerus. Bukan satu titik lalu mandek di situ. Tidak pernah Tuhan bekerja dengan cara gitu. Tapi satu titik itu start awal. Tapi kemudian Tuhan terus memproses hidup kita. Makin hari makin muda, boleh saya pakai kata gitu. Makin cantik rohani kita. Makin berkenan, makin mulia. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan, perhatikan istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus, menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sekali lagi bukan? Jadi ini proses yang luar biasa saudara. Yang dialami oleh saudara dan saya, orang percaya. Di mana Roh Kudus dan firman itu membentuk kita. Banyak ayat lain. Di Yohanes 15 dikatakan carang yang berbuah terus dibersihkan supaya semakin berbuah. Banyak tuh kan? Saya bisa tunjukkan banyak ayat. Jadi jelas bahwa pembaharuan itu sebuah proses yang terus menerus berjalan dalam hidup kita. Yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Dan kita butuh proses ini.
Tadi dipakai istilah kita menanggalkan jubah yang lama dan kita memakai jubah yang baru, yang terus-menerus jubah itu mungkin dihiasi, diperindah dan sebagainya, menjadi jubah yang maha indah. Kenapa proses ini harus terjadi? Karena kita sedang menyongsong pesta pernikahan yang paling akbar di dalam sejarah, yaitu pesta pernikahan anak domba Allah. Tidak sekali dua kali Tuhan Yesus berbicara tentang pesta pernikahan. Jadi ada satu pesta pernikahan yang akbar, di mana Kristus akan menikah dengan mempelainya, yaitu gereja yang mulia itu. Dan kita sedang menyongsong pesta itu, saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya ia memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Mengapa kita perlu memakai manusia baru tadi kata Paulus? Mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Kita agak sulit kalau tidak kita bayangkan sejenak. Mungkin itu baju kita disulam sana sini, dibuat berkilau-kilauan, terus diproses seolah-olah baju yang dihias. Saya ingat ketika anak saya mau menikah, kita harus buat jas yang baru, disesuaikan. Demikian, kalau laki masih gampang, masih sederhana. Tapi kalau wanita, wah bajunya harus begini. Dan baju itu benar-benar maha indah, dikasih perhiasan, aksesoris, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena apa? Karena ada pesta pernikahan. Haleluya. Dan demikian juga dengan saudara dan saya. Manusia baru ini harus terus diproses, harus terus diubah, dibaharui untuk menyambut pesta pernikahan itu. Supaya kita layak, kan? Nah, mungkin orang pergi pesta pernikahan yang akbar, lalu dia pakai sandal jepit, pakai kaos oblong, pakai celana kolor. Tidak mungkin, bukan? Saya akan akhiri dengan perumpamaan ini, saudara. Kalau saudara mau silakan saudara membaca lagi di dalam Matius 22. Kalau saudara membaca perumpamaan ini, seakan ada dua cerita yang digabung. Dan memang dua cerita ini berkaitan. Pada cerita pertama dikatakan ada seorang raja mengadakan pesta untuk anaknya. Dan dia mengundang banyak orang, dikasih undangan satu persatu. Namanya ada di situ. Tetapi dikatakan apa, saudara? Orang-orang itu menolak. Yang satu ngomong sibuk, yang satu ngomong ini, masih sibuk lah, bisnisnya banyak, enggak punya waktu lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga Tuhan ini marah, dia bilang, sudah, kalau mereka enggak mau, undang yang lain, yang tidak ada namanya tercatat, silakan kamu undang semua. Siapapun silakan datang. Wah, maka undangan itu disebar, saudara-saudara. Dan semua orang senang, wah kita diundang oleh raja untuk ikut pesta. Semua datang. Tetapi pada perumpamaan yang kedua perhatikan, ada orang-orang yang datang tanpa memakai pakaian pesta. Perhatikan ini, cerita ini. Bukan hanya lahir baru, tapi kita harus mau memakai pakaian pesta. Bukan hanya datang ke pesta, wah mungkin dia berkata oh, cukup kita datang aja, kita kasih muka kepada sang raja. Raja bilang no, kamu datang tetap harus dengan pakaian pesta. Apa yang bisa kita tarik dari pelajaran ini? Kita percaya kepada Yesus, kita alami kelahiran baru, kita bersyukur kepada Tuhan. Nama kita tercatat katakan. Tapi ingat saudara, untuk ikut dalam perjamuan pesta itu, kita tidak bisa asal. Hidup ini jadi orang percaya asal. Kita tidak mau berubah. Manusia kita, manusia baru kita, pakaian kita asal-asalan. Tidak bisa. Tuhan mau kita memakai pakaian pesta. Dan pakaian pesta itu sudah disediakan. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan menguraikan perumpamaan ini. Menurut tradisi orang Yahudi, kalau orang itu tidak punya pakaian pesta, sang tuan itu sudah menyediakan pakaian di luar. Jadi untuk mereka yang kurang baik pakaiannya, mereka bisa ganti jubah di situ. Kalau memang itu yang terjadi, berarti orang ini memang dia tidak mau berubah. Dia menolak, dia menyepelekan. Tidak ada perubahan dalam hidup. Sekian puluh tahun jadi anak Tuhan yang tetap begitu saja. Dan terhadap orang yang demikian, sang Tuhan marah bilang, keluarkan dia dari pesta ini.
campakkan dia ke tempat kegelapan yang paling gelap. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima kelahiran baru, menjadi anak-anak Allah, kita tidak boleh mandek, kita harus siap terus diubahkan oleh firman, diproses oleh firman Roh Kudus. Memang sakit, seperti yang saya katakan tadi, carang itu dibersihkan, digunting sana sini, itu tidak nyaman. Tapi kalau kita melewati semua itu, kita menyediakan diri kita untuk diproses, kita akan semakin indah. Sehingga pada saatnya tadi pakaian kita berkilau-kilauan, haleluya. Dan Tuhan berkata, mari silakan duduk engkau, hambaku. Jadi kesimpulan dari khotbah saya, satu kalimat, kita harus mau diubahkan. Rahasia untuk tetap awet muda secara rohani, kita harus mau diubahkan. Izinkan Roh Kudus, izinkan firman Tuhan mengubah hidup kita. Mari kita baca sebagai ayat terakhir di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah by renewal of your mind. Mind terus dibaharui. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati.